Pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan mengacu pada proses perubahan yang kompleks dan berkesinambungan, mencakup aspek biologis, kognitif, dan sosial emosional. Setiap individu mengalami perkembangan dalam bentuk kemampuan baru yang bergerak dari aktivitas sederhana menuju aktivitas yang lebih kompleks seiring bertambahnya usia. Adapun aspek-aspek perkembangan peserta didik, yang pertama itu aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Proses perubahannya yaitu menjadi panjang pertumbuhan vertikal dan menjadi lebar pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Yang kedua ada aspek perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerak-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susut saraf pusat, saraf tepi otot, dan pikiran untuk melakukan suatu aktivitas fisik. Perkembangan ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu psikomotorik kasar dan psikomotorik halus. Yang ketiga ada aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir atau berintelektual. Perkembangan ini berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan digambarkan dalam 6 tahap, yaitu pengetahuan atau pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang keempat ada aspek perkembangan kog-efektif. Perkembangan efektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh peserta didik. Emosi adalah suatu keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan kondisi efektif dengan tingkatan yang lemah ataupun kuat. Yang kelima ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling bekerja sama. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi para pendidik, orang tua, dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri peserta didik sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Dengan mengidentifikasi dan memahami pengaruh masing-masing faktor, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan optimal peserta didik. Menurut Bang Harudin, dalam perkembangan peserta didik tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Dengan demikian, faktor internal bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik. Yang pertama yaitu faktor lingkungan sosial masyarakat, yang kedua kultur, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat religius. Selanjutnya ada solusi permasalahan perkembangan peserta didik. Setiap permasalahan yang dihadapi pasti memiliki solusi atau jalan keluar. Sama halnya dengan setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik, pasti memiliki solusi. Berikut beberapa solusi dari permasalahan yang dihadapi peserta didik. Yang pertama, pentingnya pengajaran ilmu pengetahuan dasar dan kebiasaan baik kepada peserta didik sejak dini. Masa kanak-kanak merupakan periode krusial dalam perkembangan peserta didik. Pada masa ini, potensi peserta didik sangat tinggi sehingga mereka menjadi lebih aktif dan rasa ingin tahunya meningkat. Dengan memberikan pengajaran ilmu pengetahuan dasar sejak dini, peserta didik dapat dibentuk menjadi pribadi yang taat aturan dan mampu membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik. Yang kedua, memperhatikan asupan gizi peserta didik. Asupan gizi sehari-hari peserta didik sangat berperan dalam proses perkembangan. Hal ini disebabkan oleh tubuh peserta didik yang membutuhkan zat gizi dan vitamin untuk terus tumbuh dan berkembang. Seiring perkembangan peserta didik,
maka asupan gizi dan vitamin yang dibutuhkan akan semakin banyak. Meningkatnya kebutuhan ini disebabkan tubuh peserta didik semakin sering beraktivitas dan aktivitas yang dilakukan semakin berat. Asupan gizi juga mempengaruhi saraf-saraf yang bekerja pada tubuh. Oleh sebab itu, jika asupan gizi tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf di tubuh. Yang ketiga, memperhatikan kegiatan sehari-hari peserta didik. Memperhatikan anak adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua ataupun guru pada peserta didik. Dengan memberikan perhatian kepada peserta didik, guru atau orang tua akan mengetahui ketika terjadi sesuatu atau ada perubahan pada peserta didik, seperti ketika peserta didik memiliki masalah akan mata pelajaran yang tidak dipahami, maka orang tua atau guru wajib untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Yang keempat, meningkatkan perhatian lebih kepada guru. Seperti halnya memberikan perhatian kepada peserta didik, maka guru sebagai tenaga pengajar juga membutuhkan perhatian dari pemerintah. Kondisi guru honorer yang hanya diberikan upah berdasarkan jam mengajar menuntut adanya perhatian lebih, seperti peningkatan kesejahteraan dan pelatihan peningkatan kompetensi. Dukungan ini akan berpengaruh besar pada kualitas pengajaran yang diterima oleh peserta didik. Yang kelima, pemerataan persebaran sekolah serta fasilitas pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketimpangan dalam jumlah dan fasilitas sekolah antara daerah kota dan desa harus diatasi agar semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Dan yang terakhir, memperketat aturan penerimaan biaya siswa. Pemerintah perlu memperbaiki sistem seleksi penerima beasiswa untuk peserta didik yang kurang mampu agar tepat sasaran. Kesalahan dalam penerimaan beasiswa seringkali terjadi akibat prioritas yang tidak seimbang, survei lapangan yang kurang teliti, dan adanya pemalsuan data. Dengan memperketat aturan ini, diharapkan dapat membantu peserta didik mengatasi hambatan biaya pendidikan dan mendorong mereka untuk terus berkembang secara optimal.